dibersihkan lagi. Ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengadakan perjalanan yang spektakuler, yang luar biasa. Perjalanan yang tidak biasa artinya perjalanan yang sudah tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Lah sia-sia tinggal semalam itu beri minum itu disebut sia-sia. Ini Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Isra Mi'raj disebut luar biasa karena bukan hanya sholat saja, tapi Allah ingin memberikan kabar dalam seluruh alam kedekatan Allah dengan sang kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Allah ini egois, kalau sifat manusia, sebenarnya yang berhak mengasuh Sayyidina Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tidak ada manusia yang tok marfotok melebihi Rasulullah. Dan kita kumpul di sini kusebab kemuliaan Rasulullah. Pokoknya berbicara Nabi Muhammad susah untuk dibicarakan, karena apapun yang dibicarakan oleh manusia, jangankan sekelas kita, tong boro-boro sekelas kita, sekelas wali Allah, sekelas para nabi yang mensifati akan sifatnya baginda mulia, itu belum mencapai 0,1%-nya dari sifatnya Kanjeng Nabi. Hebat dan mulianya Kanjeng Nabi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang mulia, manusia yang tidak ada tandingannya, manusia yang ditawarkan, diberi oleh Allah tanpa meminta, itu Allah jadikan menjadi nabi urang sedayana. Kita bersyukur kepada Allah. Segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan bisa diselesaikan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuka bisa dibuka oleh Rasulullah. Kita sering mendengarkan di saat Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sudah ditunggu oleh seluruh para nabi, para rasul. Sekian lama ini aing karang itu sudah alih aing pokoknya mah geus cicing we, pokoknya mau uing we ya. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji akan jumpa di sini, datanglah. Ditunggu oleh arwah seluruh para nabi. Ada sudah ditunggu 124.000 nabi dan rasul telah menunggu kedatangan Rasulullah. Adzan sudah dikumandangkan, siapa yang akan jadi imam. Karena ini kan dupres, kejutan dari Allah. Makmum sudah ngejajar, nunggu imam gak datang persis di barokah. Masya Allah, imamnya sahih. Tunggu ada kasus. Akhirnya begitu Rasulullah datang, Rasulullah lah yang menjadi imam, imamul anbiya wa imamil mursalin. Ya kalau jadi imamnya orang Sukamahi yang biasa, ya Syahrumin nih orang Sukasari biasa, nggak tamat ikro. Tapi kalau imamnya seluruh para nabi dan para rasul
Rasul, ini baru hebat. Maka Nabi kita imamal anbiya, imamal mursalin, imamnya para nabi dan juga imamnya para rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit 1, langit 2, 3. Bantuan aku. Soalnya sih. Bung bantuannya di amplopan untuk bisa ikhlasnya. Sampai dia. Nah, haram hukumnya. Tuh, kalau ada mubalik, ada ceramah, tuh pengen amplop, haram hukumnya kiai dahar amplop. Nih, kalau ada kiai dahar amplop, nah, lain, jelok itu. Ya, insyaallah. Oh, ini kembali. Langit 1 ketemu Nabi Adam. Langit kedua goblok kabeh iki. Iya. Astagfirullahaladzim. Nabi Yusuf. Nabi aing salam Daud sing banyak ketemu Nabi Daud Allah. Naon itu? Nabi Daud segala urusannya. Ada Nabi Is. Asal sampai dengan langit ke-7 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis. Ini langit ada pintunya. Ada pintunya. Jadi kalau diukur jarak yang terdekat dari bumi ke Sidratil Muntaha itu, yaitu tepatnya dari Masjidil Aqsa, itu memang akses khusus, jarak terdekat menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mekah itu kan pertengahan dunia. Al-Makkatu wasful bilad wallahu raufun bil ibad. Eta obat nyeri huntu. Eta minum cair, minum insyaallah huntunya akan cager mun udah sakit. Lah malaikat ini masya Allah yang menjaga pintu langit ini ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk langit, ketat. Ada penjagaan yang sangat-sangat ketat, tidak bisa sembarang. Bahkan malaikat Jibril saja tidak cukup untuk membuka langitnya Allah. Yang menyertai malaikat Jibril begitu dibuka langit, bertanya penjaga pintu langit, siapa engkau? Saya Jibril. Apakah cukup dengan menjawab Jibril langit dibuka? Wah, dibuka. Masih bertanya, siapa yang bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibuka. Monggo. Terus, masya Allah luar biasa. Gus ada pengen, tapi lihat surga, lihat neraka. Siapa saja potongan-potongan yang di neraka. Alhamdulillah insya Allah ini di surga, potongan surga be. Tapi ada mikir Rasul amin aja. Kalau surga bisa dibeli ku amin, mas amin wae lah terus. Bukan lurus sekali. Jadi walhasil Nabi diberatkan surga, diberatkan neraka. Berapa umat Nabi yang ada dalam neraka tersebut? Ada yang digantung lidahnya, ada yang ditombak dari tubuhnya sampai ubun-ubunnya. Ada wanita yang dijambak rambutnya, dicekek lehernya, dipluter ke tangannya, bermacam-macam. Ada yang dikasih minuman jur-juran timah, dan sudah diterangkan semuanya. Tidak saya terangkan di sini, insya Allah mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah. Karena begitu Nabi lihat siksa neraka, Nabi langsung pingsan. Padahal Nabi tadi kan sudah dioperasi bedah. Nabi kekuatannya luar biasa. Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu
khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Aku mistawil hafal. Kalau seandainya Quran diturunkan ke gunung, maka gunung akan mutasaddian, hancur karena takut kepada Allah. Itu satu ayat. Sementara Al-Quran 30 juz diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak hancur. Rasulullah jauh lebih kuat dibandingkan gunung yang kokoh. Tapi kalau Rasul melihat neraka, Rasulullah pingsan. Karena sanes Rasulullah sianku diri nyelirana, tapi Rasulullah besar memikirkan kondisi masyarakat bilang sari bilang hilir. Iya, persoalannya pingsan Rasulullah. Begitu pingsan, pingsan maut. Masuk ibu pernah pingsan nggak? Hayang pingsan, gak pegang tangan gua, saya pingsan lama-lama. Kenal Allah pingsan. Begitu bangun langsung sujud Rasulullah. Tidak mengangkatkan kepalanya sehingga Allah memperhatikan kekasihnya yang begitu dari pingsan langsung sujud. Oh, ya Muhammad kekasihku kunaon, nah kunaon, lain kadinya lain. Hubungan itu mah lain kadinya. Lain eta mah yang duta eta lain. Bibir halus bangun Rasulullah. Wahai kekasihku Muhammad, kenapa kau tidak mengangkatkan wajah kepala? Ya Muhammad, irfa' ra'saka tas'al tu'tuk. Angkat kepalamu, kamu minta apa aku akan berikan. Tuh. Ya Allah, setelah aku melihat neraka, jangankan umatku yang biasa-biasa, kami tidak kuat ya Allah. Ya Allah, jangan ada satu di antara umatku yang kau masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Ini permohonan yang Nabi Muhammad, kata Allah, oke, siap bos. Maka begitu Nabi Lungsur katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini kata Nabi, setiap umatku masuk surga. Ini hasil negonya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diperlihatkan seluruh umat-umat terdahulu yang ibadahnya luar biasa, badannya sampai kecekin, bukan karena cacingan, bukan. Masya Allah. Maka Nabi dikasih segala apa yang diminta oleh Nabi pada saat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh perjalanan Nabi tidak ada sejengkal di di alam malakut. Karena ada alam malakut, alam yang khusus penghuninya para malaikat. Kalau ini kan malam nasut, malam manusia. Ada yang tukang bakso jualan di pengajian saya. Ulah gitu buat saya elang semua. Biasa weh. Tuh. Itu artinya bermacam-macam manusia. Dari penjual koran sampai seorang presiden, Romai Ramai. Itu hanya tahu. Tidak ada sejengkal kecuali Nabi menjumpakan mereka. Ada yang sujud, ada rukuk, ada yang main lato-lato. Kemarin mereka itu pekerjaan nakal. Rukuk, sujud, sehingga seluruh perjalanan ini dari keluh kesah Nabi yang menyenangkan bahkan yang menyakitkan, semuanya termuat dalam berita dalam dunia. Ada yang menyedihkan, berita dalam dunia ada. Gas gitu kita mau tamat-tamat. Nah, kesimpulannya dari sekian yang menyenangkan Nabi, yang menyedihkan Nabi, untuk mendatangkan, untuk menolak, semuanya sudah disempurnakan lewat peristiwa perintah Allah untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu Masya Allah. Orang sholat harus suci, betul. Sebelum sholat syaratnya harus wudu. Wudu pakai apa? Kamu pakai saus pak. Nyaho pakai saya nyaho. Kalau aku itu nyaho. Jadi saya pakai saus.
Kita butuh air, pakai air, airnya harus bersih. Sekarang kalau kita intimat dengan air Cigadung, subuh-subuh sudah kresek dulu. Allahu Akbar. Kotoran semuanya. Maka dikala putranya Gubernur Ridwan Kamil meninggal di Swiss, kalinya bersih, jernih. Ya Allah, andai kata itu kali Cigadung, mustahil. Iya, sadar semuanya. Tuh. Jadi nanti kalau sakit nyalahkan Allah, demam berdarah nyalahkan Allah, bujur gorengan, bangek, balik. Itu masya Allah. Sholat ini kan harus punya wudhu. Wudhu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas. Maka umat Islam harus punya air bersih. Air bersih yang tidak terkena pencemaran adalah kedalaman 120 meter. Tidak bisa disedot pakai sedotan, harus pakai mesin satelit. Umat Islam harus bisa ngebor air, punya pabrik mesin. Tidak cukup ada mesin, harus ada peralon.